Baik, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini saya secara pribadi sangat bersyukur sebab diberikan kesempatan untuk sharing, untuk menyampaikan apa yang saya dapat untuk disampaikan hari ini. Saya percaya bahwa semuanya adalah kasih karunia Tuhan yang kita alami dalam setiap kehidupan kita, sehingga saat pagi hari ini kita boleh tetap memiliki kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita dapat melewati setiap hari-hari yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur pagi hari ini. Sebelum kita akan memulai sharing atau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua saat pagi hari ini untuk kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tetap melihat bukti penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kegiatan pagi hari ini melalui sharing kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan dan urapan Tuhan atas hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami percaya bahwa bukan karena kekuatan hamba-Mu, tapi semuanya karena kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan yang mengalir dalam setiap kehidupan kami, dan bahkan setiap umat-umat-Mu dimanapun berada saat pagi hari ini yang mereka mendengar, mereka juga diberkati oleh Tuhan, karena semuanya kami kerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya sangat bersyukur sebab hari-hari yang kita lewat adalah hari-hari di mana Tuhan membawa kita untuk kita tetap melihat kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bahwa tanpa kekuatan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa melewati hari-hari yang kita lewati sepanjang hari yang sudah lewat, dan bahkan yang kita akan lewati ke depannya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu peristiwa atau satu iman dari seorang di dalam Alkitab. Bagaimana proses yang terjadi dalam kehidupannya adalah pribadi atau kehidupan daripada seorang yang bernama Hana. Kita tahu bahwa kehidupan Hana yang mengalami banyak proses dalam kehidupannya, ya saya akan sampaikan di dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Kita percaya bahwa Hana ini memiliki suatu kerinduan untuk memiliki anak. Ya, saya percaya bahwa kerinduan seorang ibu, dan pada saat waktu itu kita tahu bahwa perjalanan kehidupan daripada Hana, ya, saya akan membacakan di dalam 1 Samuel untuk lebih jelas lagi. Di dalam 1 Samuel ayat pertama sampai 28, tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Ya, saya bacakan dari pertama. Dikatakan bahwa ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Pinena istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya.
tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ya, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, di sini saya melihat bahwa suatu proses yang dialami oleh Hana. Dikatakan bahwa Elkana memiliki 2 orang istri. Istri yang satu, Penina, memiliki anak, sedangkan Hana dia tidak memiliki anak. Jadi di sini saya melihat bahwa Hana atau keturunan yang akan dimiliki oleh Hana sudah dipersiapkan Tuhan. Tetapi dikatakan di sini bahwa Tuhan sudah menutup kandungan daripada Hana. Kalau kita berpikir secara logika tidak masuk akal. Tetapi di sini ada sesuatu yang luar biasa yang kita tidak bisa selami atau yang tidak kita bisa pahami apa maksud daripada rencana Tuhan atas kehidupan daripada Hana. Ya, kita melihat dari pembacaan tadi dan sampai seterusnya di ayat sampai ayat 28 dia katakan bahwa si Hana dia tidak pernah jauh daripada Tuhan. Ya, dia selalu setiap hari dia selalu datang kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di situ setiap tahun dia mengalami kesusahan atau mengalami proses yang dialami dari keluarganya sendiri, khusus daripada madunya daripada Hana, yaitu Penina. Dan itu di situ saya melihat bahwa proses yang dialami bukan hanya datang dari dalam atau dalam keluarganya sendiri, tetapi dari luar juga. Karena pada masa itu dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki keturunan adalah orang yang dikucilkan. Jadi orang yang banyak dosa sehingga dia tidak mengalami atau tidak memiliki keturunan. Pada saat itu dia mengalami proses yang begitu luar biasa yang membuat dia tidak mampu. Tapi saya belajar, saya melihat proses daripada si Hana ini, dia tidak pernah lari kepada manusia atau dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan atau dia tidak mengadu kepada suaminya, kepada Elkana, tetapi dia hanya berlari kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Dikatakan di sini dia setiap tahun pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia harus pergi jauh untuk mempersembahkan korban. Di situ hari lepas hari, bukan hanya setiap hari, tetapi dikatakan mencatat dalam Alkitab, tahun lepas tahun Hana selalu mengalami kesedihan dan bahkan dia selalu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di sini menceritakan bahwa Hana memiliki satu kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Saya percaya kalau dia tidak percaya, pada saat itu dia tidak akan pernah mencari Tuhan dan bahkan tidak pernah mengandalkan Tuhan pada saat itu. Tapi di sini dikatakan bahwa Hana selalu setia untuk mencari Tuhan, ya. Dan bahkan dikatakan di ayat yang selanjutnya pun, ketika dia pergi atau berangkat mempersembahkan korban kepada Tuhan, di situ pun juga dia mengalami proses di mana madunya selalu membuat dia sakit hati atau selalu membuat dia kecewa. Tetapi kita melihat bahwa proses yang dia lihat, dia tidak melihat proses yang ada. Sekalipun dia ceritakan bahwa setiap hari Hana menangis, setiap hari dia bersedih hati, tetapi di situ dia melihat bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang selalu peduli, yang mengerti melebihi daripada setiap orang di sekelilingnya, bahkan keluarganya ataupun suaminya. Dia percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong dia. Kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa suatu ketika dia pergi untuk mempersembahkan korban, di situ dia bertemu dengan Imam Eli, dan di situ dia berdiri, dia bersujud menyembah, dia
berkata dalam hatinya. Dan di situ kita melihat mencurahkan isi hatinya Hana kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan berkenan mendengar dan menjawab doa-doanya. Dan di situ percaya bahwa satu tindakan yang luar biasa yang Hana kerjakan adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Di situ pun ketika dia berdoa atau bergumul, Imam Eli bahkan mengatakan bahwa apa yang sedang kamu ucapkan, apakah kamu mabuk anggur? Ya, secara manusia mungkin si Hana bisa saja dia berkata bahwa apakah seorang hamba Tuhan, mungkin dia berkata seperti begitu, kok bisa hamba Tuhan memberkatakan bahwa dia mabuk sedangkan dia ada lagi dalam satu pergumulan yang berat. Tetapi saya melihat bahwa si Hana dia tidak memperhatikan apakah dia akan kecewa atau dia dilemahkan dengan perkataan itu, tetapi dia tetap memiliki satu respon bahwa Hana tidak pernah memandang atau tidak pernah menyimpan perkataan-perkataan yang melemahkan hatinya, melemahkan imannya, melemahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia hanya berkata bahwa Hana berkata bahwa saya tidak pernah minum yang namanya anggur, tetapi dia berkata bahwa saya hanya menyampaikan isi hati saya kepada Tuhan. Apakah Tuhan berkenan dengan apa yang saya ucapkan, yang saya gumuli? Tuhan akan melakukannya dalam kehidupan saya. Dan di situ Imam Eli mengatakan bahwa terjadilah apa yang kamu inginkan. Di situ Imam Eli mengatakan bahwa pergilah maka kamu akan selamat. Dan di situ kita akan melihat bahwa sesuatu respon yang Hana responi daripada perkataan Tuhan atau sesuatu perkataan yang Imam Eli sampaikan merupakan sesuatu iman yang kokoh, sehingga dia tetap melihat bahwa apa yang dia lakukan selama ini tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat juga bahwa pada saat dia menyampaikan doanya, pergumulannya, di situ ada sesuatu komitmen, sesuatu perkataan yang Hana ungkapkan. Kalaupun Tuhan menjawab doaku atau doa daripada Hana, saya akan mempersembahkan anak ini untuk menjadi seorang hambanya atau menjadi sesuatu korban yang akan tinggal di dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Saya melihat bahwa ini merupakan satu tindakan iman yang Hana sedang lakukan. Ya, kita percaya bahwa kita tidak bisa mengatakan iman ketika kita sudah melihat sesuatu, tetapi iman itu akan bertindak. Ya, iman itu akan terrealisasi dalam setiap kehidupan ketika kita memiliki suatu kepercayaan yang kokoh, memiliki sesuatu keteguhan hati untuk mempercayai bahwa dalam situasi apapun kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kembali lagi saya sampaikan bahwa tadi yang Hana lakukan adalah belum dia mendengar atau dia belum mengetahui apakah dia sudah akan memiliki seorang anak atau tidak. Tetapi di situ dia berkatakan bahwa seandainya Tuhan atau Tuhan sudah memberikan anak itu, satu ketika nanti dia akan bawa ke rumah Tuhan. Jadi luar biasa sekali. Saat sekarang ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa masing-masing pergumulan, masing-masing persoalan yang kita alami tidak sama. Mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam setiap pekerjaan, semuanya berbeda apa yang kita sedang alami atau pergumulan yang kita alami. Tapi kita melihat lagi kehidupan Hana, bagaimana dia meresponi setiap situasi dan keadaan yang terjadi pada saat itu. Dia katakan bahwa dia hanya berpatokan atau berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kita percaya pada saat waktu itu dikatakan bahwa pada zaman itu jarang sekali disampaikan firman Tuhan dan bahkan penglihatan. Saya percaya bahwa kalau bukan kekuatan Tuhan,
Hana tidak mampu untuk melewati itu semuanya. Pada masa itu tidak ada kata-kata yang lain. Yang dialami adalah hal-hal yang melemahkan pribadinya, ya. Tetapi dia hanya berpatokan kepada Tuhan. Dia hanya pegang apa yang dia miliki adalah kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berkata bahwa dia tidak pernah takut, tidak pernah lemah ketika dia melewati hari-harinya. Dan kita melihat lagi mujizat yang terjadi ketika dia memiliki keturunan, ya. Tuhan mengabulkan doanya dan dia melahirkan seorang anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu lama penantian daripada Hana, tetapi dia memiliki satu komitmen kepada Tuhan dengan janjinya tadi, nasarnya kepada Tuhan. Dia tidak pernah melupakan. Kalau secara manusia mungkin bisa saja Hana dia akan berubah, karena demikian sedemikian lamanya Hana tahun lepas tahun dia menantikan seorang keturunan atau seorang anak, ya. Ketika dia menerima atau ketika dia sudah mendapatkan anak, bisa saja pada saat itu dia akan berubah. Karena apa? Bukan sesuatu yang mudah proses perjalanan yang dialami, tetapi kita melihat komitmen daripada Hana. Dia tetap mempertanggungjawabkan. Ketika dia memiliki anak, ketika Tuhan menjawab doanya, dan disitulah dia menepati janjinya. Dan dia percaya bahwa itu semuanya bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kehebatan daripada Hana, tapi semuanya dia menyadari bahwa itu semuanya karena kekuatan Tuhan dan bahkan karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya percaya bahwa ketika kita melewati hari-hari kita, tidak ada jalan yang lain, tidak ada pilihan yang lain. Tapi di sini kita belajar daripada kehidupan daripada Hana bahwa iman dan tindakan yang benar yang tertanam dalam hadirat Tuhan, disitulah kita akan tetap melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan pengertian kita sendiri, tetapi biarlah kita mengandalkan sepenuhnya kekuatan Tuhan. Belajar daripada apa yang dialami oleh Hana. Kita percaya bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, dan Tuhan akan bertanggung jawab sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kita. Sebab hari yang kita lewati atau nafas yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan mampu menolong kita di dalam situasi apapun, dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap keluarga, di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita alami saat pagi hari ini, dan bahkan proses-proses yang akan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, sekiranya apa yang saya sampaikan pagi hari ini akan menjadi suatu kekuatan buat kita semua untuk kita tetap kokoh, tetap kuat di dalam melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlepas dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini, dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersama-sama bersyukur dan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Engkau memberkati semua hamba-hambamu yang mendengar dimanapun berada. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak ada di luar daripada Tuhan. Semuanya nyata di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, kepada Engkau Yesus, batu karang yang kokoh, yang menjadi perlindungan bagi setiap kami semua, sehingga kami tetap kuat melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, lewat setiap proses yang terjadi, lewat setiap apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya saat pagi hari ini
janji-janji Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan daripada hamba-hambamu atau umat-umatmu mereka yang mendengar saat pagi hari ini. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau yang tahu dan Tuhan yang menjadi jawaban daripada semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan saat pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bila kami tetap berdiri kokoh di dalam Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.